Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Jikalau almarhum suaminya ini ada keturunan. Jadi istri dapat porsi 1/8. Kemudian anak perempuan dapat porsi 1/2. 1/2 dia dapat. Karena ini kalau ada satu anak perempuan semata wayang, maka porsi anak perempuan ini dapat bagian 1/2. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini juga berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya satu anak perempuan saja semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka porsi anak perempuan semata wayang ini dia dapat 1/2 ataupun setengah daripada harta peninggalan almarhum orang tuanya. Kemudian untuk ayah dan ibu almarhum, jadi almarhum masih punya ayah, masih punya ibunya, maka almarhum untuk orang tua almarhum dapat porsi 1/6 berdasarkan surat An-Nisa tadi ayat ke-11. Nah, kalaupun nanti ada sisa, maka yang mengambil sisa siapa lagi? Ayah mengambil sisa. Jadi ayah dapat porsi bagian 1/6 plus asabah kalau ada sisa. Karena kenapa? Karena bersama dengan keturunan perempuan saja tidak ada anak laki-laki. Jadi ayah ini dapat menggabungkan porsinya, dapat bagian pokok dan juga dapat asabah. Kenapa? Ketika almarhum ini memiliki keturunan perempuan saja. Karena juga ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Maka berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum dari segi hubungan nasab. Maka dari contoh kasus tadi yang kita sebutkan tadi, ada istri, ada anak perempuan, kemudian ada ibu kandung daripada almarhum, kemudian juga ada ayahnya. Ya. Di sini laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit siapa? Ayah. Maka ayah dapat bagian pokok 1/6 plus asabah. Tadi kita lihat bahwasanya istri dapat porsi bagian 1/8. Ya. Kemudian untuk anak perempuan dapat porsi 1/2. Kemudian untuk untuk ibu dapat porsi 1/6 dan ayah juga dapat 1/6 plus asabah. Maka nanti kalau kita lihat, ya, ada harta misalkan 240 juta misalkan. Jadi ada harta yang tinggalkan 240 juta. Maka berapa porsi itu setelah dikurangi untuk melunasi hutang-hutang dan menjalankan wasiat almarhum. Jadi tinggal harta 240 juta. Maka berapa bagian untuk istri? Istri dapat porsi 1/8. Berarti 1/8 dari 240 juta. Dia dapat berapa? 30 juta. Ya. Jadi nanti ya 30 juta itu hak untuk istri. Kemudian untuk anak perempuan, dia dapat 1/2, setengah dari 240 tadi. Berarti dia dapat berapa? 120 juta. Nah, kemudian untuk ibu kandung 1/6 dari 240 juta. 1/6 dari 240 juta kurang lebih 40 juta. Nah, itu dapat porsi bagian untuk ibu. Untuk ayah juga demikian 1/6. Jadi ayah dari 240, 1/6-nya dapat 40 juta. Jadi ini kita ilustrasikan saja ini, ya. Jadi dari total tadi ada 30 untuk istri, 120 untuk anak perempuan sudah 150. Kemudian 150 tambah 40 haknya untuk ibu, ya. Berarti 190, ya. Kemudian tambah 40 lagi, 230. Nah, tadi total ada 240. Kan ada sisa 10. Nah, sisa 10 ini diberikan untuk ayah lagi. Jadi ayah 40 per 10 tadi. Sehingga ayah dapat 50 juta. Dan ini contoh pembagian, ya.
secara syariat, ya. Dan ini juga sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini ilustrasi, ya, tentang cara pembagian tadi. Yang jelas jamaah yang muliakan oleh Allah SWT, kita harus tahu dulu memberikan hak porsi kepada yang berhak menerimanya. Karena juga Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Jadi jangan sampai kita memakan hak orang lain. Baik. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan hak ahli waris. Contoh misalkan, dalam kasus tadi misalkan ayah sudah duluan meninggal. Jadi seorang meninggal dunia. Ini kita lihat dari almarhum ini. Baik takalan dari tanyo sebagai anak, ya. Jadi kita lihat dari almarhum, nyo yang meninggal, so yang meninggal. Ya, siapanya yang meninggal. Ya. Baik. Jadi misalkan contoh tadi kita contohkan bahwasanya seorang meninggal dunia punya istri. Kemudian ada anak perempuan 1 orang. Kemudian ada ibu, mama almarhum. Ya, jadi almarhum masih hidup mamanya ataupun ibu kandungnya. Kemudian ayahnya sudah duluan meninggal, tapi kakek dari ayah ada. Jadi kakek dari sebelah ayah masih hidup, tapi ayahnya sudah duluan meninggal. Maka pertanyaannya, apakah kakek dari sebelah ayah ini dapat hak warisan? Maka dalam hal ini dia dapat, ya. Karena masih sejalur dengan ayah tadi. Jadi almarhum yang meninggal dunia, kemudian dia punya ayah, tapi ayahnya sudah duluan meninggal. Ayahnya ayah, kakek daripada almarhum ini dari sebelah ayah masih hidup. Maka dalam hal ini ayahnya ayah ataupun kakek dari sebelah ayah tadi dapat hak warisan. Dia menggantikan posisi ayah ketika tidak ada ayah lagi. Ya. Jadi jangan kita anggap, oh, nyo kakek katuha apa dajuk loh waris. Tetap ada hak, ya. Karena sekali lagi kita bicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara tentang masalah hak, ya. Jangan sampai kita sekali lagi menzalimi hak-hak ahli waris yang lain. Karena sebagaimana juga Rasulullah mengatakan, ketika seseorang memakan hak saudaranya, ataupun di sana ada hak anak yatim, maka seakan-akan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Dan tidak hanya di situ, di hari akhir nanti kita akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita memakan hak saudara kita. Kita menzalimi hak saudara kita. Sehingga dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini penting kita pelajari bersama berkaitan dengan hak masing-masing ahli waris. Begitu juga kalau ada pertanyaan, Ustaz, apakah ada hak saudara daripada almarhum? Maka untuk saudara daripada almarhum, baik itu saudara laki-laki ataupun saudari perempuan yang kandung, mereka ada hak. Kapan hak mereka itu ada? Ketika tidak ada yang menghalanginya. Nah, siapa yang menghalangi mereka? Yang pertama, keturunan laki-laki. Jadi ketika almarhum meninggal dunia, ada keturunan laki-laki, baik itu anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, cucu orang anak agam, yang agam, ya. Walaupun nanti ada saudaranya, maka itu terhalang walinya. Ya, karena kenapa? Al-far'u ini ataupun keturunan yang laki-laki ini lebih berhak dia dapat daripada walinya, saudara kandung daripada almarhum. Itu yang pertama. Kemudian yang menghalangi saudara dan saudari kandung juga adalah ayah kandung daripada almarhum. Jadi kalau masih hidup ayah kandung almarhum,
maka saudara kandung almarhumnya kan ayah sih, maka dia nggak dapat, terhalang. Oh, kalau nggak ada ayah, yang ada kakek, maka kakek dengan saudara ini ada khilaf ini. Inilah ada bab masalah khilafiyah dalam warisan ini, hanya sedikit saja. Termasuk salah satunya berkaitan dengan khilafiyah tentang jadwal ikhwah, tentang hak waris kakek dan saudara kandung almarhum. Nah, nanti ini ada pembahasan khusus insyaallah, karena ini berkaitan dengan permasalahan khilafiyah. Ya. Tetapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum ketika ditanya masalah hak saudara dan saudari kandung daripada almarhum, dan ini secara umum Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi ketika mereka meminta fatwa ya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah kalalah, ya. Jadi kalalah ini disebutkan di sini inimru'un halak, ketika seorang meninggal dunia, laisa lahu waladun, dia enggak punya keturunan dan enggak punya juga orang tua, walahu ukhtun, tapi dia punya saudari kandung satu orang, ya. Falaha nisfu ma tarak, maka untuk seorang saudari perempuan kandung ini dia dapat nisfu, setengah. Nah, jadi kapan saudari kandung? Ini kita bicara saudari kandung dulu. Ya, dapat hak warisan. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia, dia enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua. Tapi almarhum punya kakak satu orang saja yang perempuan. Nah, maka ketika kondisi seperti itu, ada hak saudari kandung ini. Berapa porsinya? Kalau dia hanya satu orang kakaknya yang perempuan, saudari kandung, maka dia dapat porsi 1/2. Nah, jadi nahak sih. Nah, 1/2. Oh, contoh misalkan, seorang istri meninggal dunia, ahli warisnya ada suami. Jadi setelah dia meninggal dunia, setelah sekian lama mereka menikah, enggak ada keturunan. Dan orang tua juga sudah meninggal dunia. Kemudian almarhumah istrinya ini ada kakaknya satu orang. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, ya, dilihat juga ahli waris yang lain, ada paman, abang ayah daripada almarhumah ini. Ada paman. Jadi istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, ada kakaknya yang perempuan satu orang, ada paman. Nah, maka dalam kasus ini berapa hak suami? Hak suami ketika almarhumah ini tidak ada keturunan, maka hak suami dapat porsi setengah juga. Jadi hak suami setengah ketika almarhumah istrinya yang meninggal ini enggak ada keturunan. Baik keturunan dari dia ataupun dari suami sebelumnya, misalkan ketika dulu dia sudah pernah menikah, ya, nggak ada keturunan juga, menikah lagi yang kedua ini, nggak ada keturunan juga sampai meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia ada suami sekarang. Jadi ada suami dan ada saudari perempuan kandung. Maka dari harta yang tinggalkan oleh almarhumah ini ada hak setengah untuk suaminya. Dan ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Untuk suami dapat porsi bagian 1/2 daripada harta peninggalan istrinya, jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Jadi almarhum hana keturunan, nyan hak lintu, ya, ada hak suaminya sebesar 1/2. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, man urunyan ban kawin gimana? Walaupun baru menikah. Karena ada beberapa waktu lalu ada contoh, ada kasus nih, kasus kejadian nyata nih. Jadi menikahlah seorang janda, kebetulan dia suaminya yang pertama sudah duluan meninggal,
ya. Lalu dia banyak harta yang tinggalkan. Jadi janda le harta lah, ya. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Tidak lama menikah, baru 6 bulan usia pernikahan mereka, meninggal istrinya ini. Dan tidak ada keturunannya. Baik dari suami yang dulu ataupun dari suami yang sekarang. Nah, lantas ketika pembagian warisan, di sana kan ada hak suaminya. Berapa hak suaminya? Setengah. Jadi proteslah keluarga istri. Ustaz, mangat hak lintuhnya. Ban mengkawin merempuk setengah harta. Memang seperti itu. Ya. Karena ketika kita bicara tentang masalah perkawinan, di sana juga ada hak-hak yang mengikat setelah perkawinan itu. Termasuklah hak masalah warisan. Mereka saling mewarisi. Oh, kebetulan saja duluan meninggal istri. Kalau meninggal suami, tentu di sana juga ada hak istri. Ya. Jadi ketika dalam kasus ini sampai protes ya, oh mangat tak lintuhnya, setengah daripada harta orang cok gaji. Ya. Tentu di situ kita bicara tentang masalah hak dan ini juga diatur di dalam Al-Quran. Ya. Jadi setengah ada hak istri. Nah, lalu untuk kakak almarhum berapa porsinya? Setengah juga. Untuk kakak almarhum dapat setengah juga. Karena kenapa? Berdasarkan dalil tadi surat An-Nisa ayat 176 tadi. Tentang masalah kalalah. Jadi ketika seorang meninggal dunia enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya satu kakak ataupun adik perempuan saja semata wayang satu orang, maka enggak ada yang saudara laki-laki, maka untuk saudari perempuan kandung ini juga dapat setengah. Falaha walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jadi dia dapat juga bagian setengah juga. Maka untuk paman tadi, paman almarhum, ya kan merempah asabah paman, ya, karena orang agam, ya, wali lah. Tak kala nilai, nah lebih penhan, ada sisa atau tidak? Setengah untuk suami, setengah untuk saudari perempuan kandung. Nah, maka untuk pamannya berapa dapat? Kabeh. Hana harta ali, ya, yang beat tuntut hai lun wali tahak lun, kabeh harta, ya, karena hukum asabah itu ada 3 macam, ya. Dia mengambil semua harta kalau dia sendiri. Contoh, seorang meninggal dunia, punya anak laki-laki semata wayang, maka dia menjadi asabah, mengambil semua harta itu, ya, enggak ada ahli waris yang lain. Hukum asabah yang kedua, dia mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok, bagian tertentu. Karena secara urutannya tetap harus diberikan kepada ahli waris yang Allah sebutkan bagiannya dalam Al-Quran, ataupun yang dikenal dengan ashabul furud, yang dapat bagian tertentu. Contoh kayak ayah tadi, ayah Allah sebutkan dalam Al-Quran dapat porsi 1/6 jikalau almarhum ada keturunan. Begitu juga misalkan ada ibu misalkan, ibu juga dapat bagian pokok 1/6. Jadi bagian-bagian ini jelas. Jadi tetap diberikan kepada bagian yang dapat bagian tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun sisa baru diberikan kepada asabah. Maka asabah itu dia urutan kedua dalam urutan pembagian warisan. Ya. Maka dalam contoh kasus tadi, ketika harta sudah habis diberikan kepada ashabul furud yang dapat bagian tertentu, maka asabah enggak ada hak apa-apa lagi. Ya. Jadi hukum asabah yang ketiga, dia tidak dapat apa-apa li istighraqil mal, karena harta sudah habis diberikan kepada ashabul furud. Nah, jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT harus kita ketahui tentang bagian-bagian ini. Ya. Karena bayan tu ya berparang teh hak lun. Ya. Don kan wali, ya. Orang tua indang mandum. Ya. Maka di sana, ya tentu kita harus tahu nih, ya secara porsi. Oh kalau memang tidak ada sisa, maka tidak ada hak asabah. Karena sekali lagi asabah itu dia berada di urutan kedua dalam urutan pembagian harta warisan. Jadi urutan pertama itu diberikan kepada ashabul furud yang dapat bagian tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baru setelah itu adalah asabah. Ya. Baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh tadi untuk hak saudari perempuan kandung. Nah,
Oh, lalu bagaimana kalau almarhumah ataupun seorang yang meninggal dunia, dia punya kakaknya 2 orang perempuan dua-duanya. Jadi seorang meninggal dunia nggak ada keturunan dan nggak ada lagi orang tua, tapi punya 2 kakak ataupun adik perempuan, semua perempuan. Ya, saudara kandungnya perempuan semua. Baik 2 orang ataupun 3 orang ataupun 4 orang, nggak ada saudara laki-laki. Maka untuk porsi mereka dapat porsi 2/3. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176 tadi, lanjutan ayatnya, fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Jadi kalau almarhumah punya saudari perempuan kandung itu 2 orang ke atas, baik itu 2, 3, 4 dan seterusnya, maka porsi mereka adalah 2/3. Nanti 2/3 itu kalau ada 3 saudari perempuan kandung, maka itu dibagi 3 dari porsi 2/3 tadi, bukan masing-masing 2/3. Tapi dari porsi 2/3 tadi dibagi untuk 3 orang, karena ada 3 orang saudari perempuan kandung. Nah, sisanya baru di sana ada hak asabah, misal. Baik. Lalu bagaimana kalau ada saudara dan saudari perempuan kandung? Jadi ketika seorang meninggal dunia, anak nggak ada, keturunan nggak ada, orang tua sudah duluan meninggal. Tapi yang yang ada kakak dan abang daripada almarhum. Ya. Maka untuk hak kakak dan abang daripada almarhum itu dapat porsi asabah bil ghairi namanya. Jadi mereka dapat bagian asabah. Tetapi pembagiannya tetap menjaga kaedah lidzakari mislu hadzil unsayain, 2/1 antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Ya. Maka ini di lanjutan ayat tadi masih dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kalau almarhum punya saudara dan saudari perempuan kandung, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi almarhum punya abang dan punya kakak misalkan, ataupun adik perempuan. Maka itu kaedahnya falidzakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki dapat porsi 2/1 dengan perempuan. Ya. Contoh misalkan, tadi ada seorang meninggal dunia, dia punya 2 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Ya. Jadi ada 2 saudara laki-laki, 3 saudari perempuan. Jadi almarhum punya 2 orang abang dan 3 orang kakak dan adik yang perempuan, 3 orang. Maka kalau ada harta misalkan 700 juta misalkan, 700 juta, maka dari harta setelah 700 juta ini, setelah dikurangi hutang piutang dan juga wasiat, tinggal harta 700 juta, maka 700 juta ini dibagi untuk 2 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Bagaimana cara pembagiannya? 2/1. Oh, bagaimana cara hitungnya? Setiap laki-laki itu dikali 2. Ya. Oh, kalau ada 2 laki-laki kali 2, berarti 4. Seakan-akan ini ada 4 kepala nih. Tambah 3 perempuan, tetap porsinya kali 1, 3 orang. Berarti nanti dari harta 700 juta tadi tinggal dibagi 7. Ya, tinggal dibagi 7, sehingga setiap anak laki-laki ngambil 200 juta, perempuan dapat 100. Maka ini menjaga kaedah 2/1. Kencok ile 2/4 ke anak agam, yang 1/4 ke urinang, bukan seperti itu. Tetap juga kaedah dia, ya, per kepalanya berapa, sehingga kaedahnya itu terjaga 2/1 per kepalanya. Kalau kadang-kadang ada kita lihat sebagian orang membagikan nyancok ke agam oleh 2/4. Ya. Padahal anak laki-laki ada 5 orang, perempuan 1 orang, 1/3 buat seorang perempuan. Nah, yang kalau urinang orang agam tu, karena tumpuk 2/4-nya payah bagi 5 long tu. Ya. Jadi tetap dia kaedahnya 2/1. Jadi inilah jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagian daripada
saudara dan saudari kandung daripada almarhum yang dikenal dengan permasalahan kalalah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 176 ataupun akhir daripada surat An-Nisa. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sekali lagi berbicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain, dan mudah-mudahan harta yang kita dapatkan ini pun tentu bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa menjadi harta yang berkah yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ini saja lebih kurang yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.